Selamat pagi. Selamat pagi. Keren, semangatnya semangat pagi semuanya nih. Pagi. Pagi, Selamat pagi, Coach Eri. pagi semua. Pagi semua. Ini kalau yang bisa buka kamera, biar kita bisa melihat teman-teman di sini, bisa saling kenal, bisa siapa tahu di jalan ketemu di kota yang berbeda kita ketemu bisa sapa-sapaan, ya nggak sih? Kita sambil nunggu yang lain. Bisa mungkin ada yang baru di sini, yang baru ikutan, boleh ketik satu dong. Wah, ada nggak yang baru join hari ini? Baru ikutan di hari ini, yang mungkin di Zoom ataupun di lagi live juga nih kita hari ini. Agak berbeda hari ini. Kita nggak cuma ada di Zoom, tapi juga ada di live YouTube. Jadi yang di YouTube mungkin bisa di komen-komen gitu kan. Ketik satu gitu kan. Wah, saya baru. Banyak yang baru hari ini. Luar biasa. Banyak yang baru berarti sangat ingin punya ilmu baru. Keren di sininya. Oh, oke. Karena banyak yang baru, boleh kita sambil ketik teman-teman maupun yang di Zoom ataupun di YouTube. Ketik dong di kolom chat eh, dari mana sih teman-teman, kotanya, negaranya mungkin beda negara, di Indonesia, di luar negeri, atau di mana? Ada yang di Solo kah? Kebetulan saya lagi di Solo. Ada yang di Jakarta, oh ya di Jambi, Denpasar, Surabaya. Dari Medan, pertama kali dari Medan. Widih, keren. Surabaya juga, oke. Tangsel, Tangselnya mana tuh? Saya juga, ibu saya di Tangsel, Pamulang. Bogor, Surabaya, Bogor, wah, Jayapura, wih, ini kayaknya dari Sabang sampai Merauke nih, wih, pesertanya keren-keren. Jambi, mana lagi nih? Yang dari Aceh ada dari ujung 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 apa nih? Barat ya, dari timur ke barat ya. Oke, Sabang. Adakah? Oke, semangat. Selamat pagi buat teman-teman yang baru hadir. Ayo kita saling kenalan. Yang dari mana mungkin ada yang teman. Oh, dari Jerman ini kita. Ada yang nggak cuma di Indonesia. Dari Jerman. Oh, jam berapa di Jerman sekarang? Pagi berarti ya? Atau tengah malam? Enggak ya? Ada lagi yang dari negara yang berbeda. Eh, Hari ini kita oh mungkin aku akan kasih sedikit eh apa nih? Kasih apa ya? Biar nggak terlalu sepi, kita kasih agak-agak musik-musik dikit sebelum mulai. Nah, semoga kedengaran. Masih aman ya. Oke, mana lagi nih? Jam 1 siang di Jerman. Oke, kitanya ngantuk, yang sananya lagi terang benderang ya. Oh, enggak lah ya. Pada semangat pagi semua kok, semua di sini. Sudah pasti. Oke, coba kita sambil aku intip dulu sambil nunggu teman-teman. Kita yang ngantuk, yang sananya lagi terang benderang ya. Oh, enggak lah ya. Pada semangat pagi semua kok, semua di sini. Sudah pasti. Oke, coba kita sambil aku intip dulu. Oke, ini ada di YouTube juga. Yuk, yang ada di chat di YouTube boleh. Yang baru join di YouTube, kita saling kenalan juga. Aku bisa intip di YouTube dan di Zoom juga. Buat teman-teman yang mungkin mau sharing-sharing ke teman-temannya yang, aduh aku males Zoom nih, gitu. Mungkin lebih senang yang model YouTube, bisa teman-teman mungkin intip-intip juga di YouTube. Bisa di-share kali ya linknya ya. Atau
Ada lagi dari Bali, macet. Wah, Bitung, ada yang Bitung, Tangerang. Yuk teman-teman yang bisa nyalain kamera, kita nyalain kamera biar saling kenal. Saya pengen kenal, mau lihat muka-mukanya yang kece-kece ini. Yang di pagi hari ini masih cerah-cerah ya kan, masih kinclong-kinclong gitu kan. Em, di SKRB ini selamat datang di komunitas sehat kaya raya bahagia ya. Jadi selamat malam, semangat pagi buat teman-teman dimanapun yang berada nih, dari ujung Sabang sampai Merauke, yang di luar negeri juga gitu ya. Selamat datang di weekly meeting komunitas SKRB, komunitas sehat kaya raya bahagia ini. Kalau di kita nih ada yel-yel nih ya. Yel-yel ada gestur biar kita lebih banyak bergerak ya. Boleh ya kita coba ya. Nanti kalau misalkan saya bilang apa kabar teman-teman, mungkin yang buat yang baru-baru nih menjawab Sehat, kaya raya, kan? sehat, eh, kaya raya, terus apa? Bahagia. 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 Boleh ya? Kita coba ya. Saya tanya nih sekarang. Apa kabar? Sehat, kaya Sehat. raya, Kaya bahagia. raya, Ih, bahagia. Bahagia. keren. Keren sekali teman-teman ini. Ya, eh mungkin bisa sambil mau latihan lagi nggak? Biar kompak nih. Kita latihan lagi nih. Boleh? Boleh ya. Apa kabar? Sehat. Sehat, kaya Kaya raya, raya, bahagia. bahagia. Ih, dalam rangka menuju besok hari Valentine, saya keping-keping dikit ya. Oke, izinkan perkenalkan diri saya. Eh, Nama saya Heriani Wahyuningrum, biasa dipanggil Eri ya. Malam ini saya menjadi host ya buat aktivitas dan buat aktivitas sehari-hari saya adalah coach eating reorder dan juga dosen. Saya berdomisili di Jakarta, tepatnya Jakarta Barat, Grogol, tapi sekarang sedang ada di Solo. Dalam acara malam ini saya akan memandu teman-teman selama 2 jam ke depan, menikmati pembelajaran yang pastinya akan memperkaya, mewarnai hidupnya teman-teman juga gitu ya. Nah, sebelum kita mulai acaranya lebih lanjut, ada baiknya kita ya memulai segala sesuatu dengan yang baik ya, tentu dengan buka dengan yang baik juga. Kita mulai dengan doa. Nah, kali ini saya mau sedikit share ya. Wait. Mana ini saya? Hilang ya. Mohon bersabar. Ini saya hilang. Oke, ini dia. Slide saya hilang. Oke. Sudah kelihatan kah? Belum. Mohon bersabar. Tunggu sebentar. Oke. Ya, selamat datang ya teman-teman ya. Oke. Nah, saya memperkenalkan diri saya. Ya, ini saya tadi. Nah, sekarang saya akan mengenalkan untuk yang baca doa ada Mbak Reni Wulandari. Silakan Mbak Reni, merupakan dia dari Ascot Eating Reorder dan ASN. Wih, keren sekali. Silakan saya berikan waktunya. Terima kasih Mbak Devi.
Selamat malam teman-teman. Mari saja kita menenangkan pikiran dulu ya, melapangkan hati, memanapkan niat untuk mengikuti kegiatan pada malam hari ini aktivitas pagi ya kata Coach Eri ya aktivitas pagi ini dan mengawali dengan doa. Jadi izinkan saya Reni yang akan membacakan doa secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada malam ini kami hadir dengan niat yang baik untuk belajar dan memperbaiki diri. Tenangkan pikiran kami dari hal-hal yang mengganggu, jernihkan hati kami dari prasangka dan kegelisahan, agar kami mampu mengikuti setiap rangkaian kegiatan malam ini dengan penuh perhatian dan kesungguhan. Ya Allah, bukakanlah pemahaman kami, tajamkan fokus kami dalam menyimak, dan siapkan diri kami untuk menerima ilmu dengan sikap yang terbuka dan rendah hati. Jauhkan kami dari distraksi, rasa lelah, dan pikiran yang melayang, agar waktu yang kami luangkan malam ini benar-benar bernilai dan bermakna. Berkailah para pemateri kita pada malam hari ini dalam menyampaikan materinya dan mudahkanlah kami dalam menangkap pesan yang akan disampaikan. Lancarkanlah seluruh rangkaian acara pada malam hari ini sehingga selesai dalam penjagaanmu ya Allah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Makasih Coach Eri. Dikembalikan lagi ke Coach Eri. Oke, terima kasih. Wah, keren banget ya. Nah, untuk sekarang, wah ini kita langsung nih. Kayaknya saya akan stop share dulu. Oke. Nah, saat yang dinanti-nanti nih ya. Kalau teman-teman mungkin sudah tahu. Saya panggil teman-teman ya, biar kita sama-sama serasa muda semua gitu ya. Sekarang saatnya kita mendengarkan pembelajaran penting dari pembicara utama kita. Ya, kita siap-siap semangat dan semangat dong ya pastinya ya untuk belajar. Siapa yang semangat di sini? Ketik saya dong boleh biar pada melek semua. Saya pengen tahu nih, Mas, masih pada melek nggak sih? Coba ketik saya yang siap belajar. Saya, wih, semangat sekali tuh saya. Ini sampai A-nya banyak banget. Saya ya kalau dibaca tuh kayak teriak saya. Nah, oke, thank you buat temen-temen untuk responnya keren banget ya. Wih, keren. Kalau ngeliat pemateri hari ini tuh, wah, ini kita bakal di banyak banget yang dipelajari. Nah, oke, kita panggil langsung aja kali ya untuk kasih emoticon juga boleh untuk tepuk tangan ya. Eh, Teman-teman bahwa saya akan memanggilkan ada Coach Aris. Wih, mana Coach Hai, Aris hai, nih? hai, hai, halo, halo. Hai, hai, coba saya Hai spotlight di dulu. sini. Wah, silakan. Nah, kan, wih, tangannya. Oke, Silakan Coach Aris, saya serahkan. thank you, Eri sudah opening dengan sangat cakep ya. Ternyata teman-teman ini dari banyak lokasi ya, Eri ya. Ada Iya, yang ada yang dari ini ya, mana tadi itu luar negeri juga ya, Jerman. Jerman. Sekarang siang ya di sana ya, Jam 1 siang sekarang. jam 1 siang. Yes. Oke, selamat datang semuanya teman-teman sekalian. Kita langsung gas saja ya. Kita mulai topik dari webinar kita malam ini. Dan teman-teman, saya tidak sendirian pastinya. Jadi kita ada teman loh, Eri. Jadi Siapa teman tuh? teman kita ini, teman kita ini adalah seorang psikolog, Eri. Jadi dia udah banyak Oh. membantu klien-kliennya. Dia juga pernah berkarya di sebuah perusahaan yang sangat-sangat luar biasa selama 20 tahun ya kalau nggak salah. Nanti kita dengar aja sendiri ceritanya ya. Di bagian human resources ya. Nah, pengalamannya tuh sangat banyak ya. Dan sekarang beliau banyak membantu individu-individu untuk keluar dari berbagai masalah-masalah psikologi. Nah, kita langsung panggil aja ya. Ya ini juga belajar di Akademi Coba. Hipnoterapi Indonesia untuk memperdalam apa yang dia udah pelajari. Nah, kita sambut sekarang Marcella. Coba. Ting. Halo, Wih, langsung Oke, hotspot langsung. Halo, selamat malam. halo, langsung. Oke, selamat pagi halo, tadi halo. katanya. Selamat pagi. Pagi, oh ya Siap. selamat pagi. Selamat malam, semangat pagi ya. Selamat malam, Eh, semangat pagi ya. Iya. Sela, gimana kabarnya? Baik, Coach. Baik, terima kasih udah mengundang Oke. saya di sini seru sekali. Wah, iya dong ya. Ini pasti seru nih ya. Gitu. So, Sela, kita langsung aja ya, Sela ya. Boleh. Lu psikolog ya?
Iya. Berarti psikolog itu S2, betul ya? Kalau saya S3? masih zamannya profesi. Oh, masih zamannya Jadi, profesi. jadi Jadul S1 dong. profesi dulu, masih Jadul jadul, berarti. masih jadul. Lulusan tahun 2000 masih jadul. Jadi Masih S1 jadul. waktu itu, terus Heeh. ngambil profesinya itu untuk ngilangin, jadinya sarjana psi dulu, untuk ngilangin Ya, S-nya, ya. Coach. Untuk Jadi ngilangin S. psikolog. Gitu kalau zaman dulu. Ngilangin, Kan ngilangin nambah gelar tapi ngurangin. Iya, ngurangin S saja lumayan ini ya, ada Iya. prosesnya. Oke, Sela, pengen tahu nih, siapa tahu di sini ada orang tua yang anaknya juga kepingin kuliah psikolog gitu ya. Jadi dapat gambaran ya, psikolog itu ngapain sih gitu kan ya. Terus kenapa lu ini? Karena jujur ya, dulu gue kepingin kuliah di psikologi loh, Sela. Iya, Yes, tapi katanya orang tua, ngapain masuk psikologi ngurusi orang edan gitu. Jadi akhirnya kalau anak cowok itu masuknya teknik katanya gitu. Nah, akhirnya saya terpaksa masuk teknik ya, mengikuti kata-kata orang tua. Cuman setelah 2 semester, 3 semester di teknik sipil, saya kalau ke toko buku bacaannya tetap aja buku psikologi gitu kan. Jadi Kalau kayak mm, kayaknya hatinya nggak bisa lari gitu dari sana gitu ya. kalau Coach Aris sih udah born to be itu, udah langsung jadi psikolog gitu kalau Coach Aris. Gitu. Saya aja Iya. belajar dari Coach Aris kok. Wah, jadi itu kayak kayak ya nggak tahu dorongannya selalu ke situ gitu kan ya Mm. gitu. So anyway, thank you. Nah, Sela, boleh cerita, kenapa kok psikolog gitu? Kenapa kok jurusan psikologi gitu? Apa dulu kayak gue juga? Sebenarnya ya, sebenarnya sejujur-jujurnya mirip kayak Coach Aris juga dulu gitu ya. Heeh, Jadi di ya, tahun waktu itu saya pas lagi mau kuliah tuh tahun 93. Nah, waktu itu mm, belum populer yang namanya jurusan psikologi, ya, belum betul. populer. Jadi bahkan saya nggak paham gitu ya, psikolog tuh ngapain gitu, belum nggak paham kalau ada jurusan itu jadi pilihan. Heeh, Eh, Zaman dulu kalau masuk A1 psikologi apa fisika tuh kayaknya ya, favorit gitu kan, orang ngambilnya betul. gitu gitu. Jadi yang kepikiran mau Yes. ngambil matematika, mau ngambil teknik sipil apa teknik industri gitu waktu itu. Ya, ya. Nah, memang semesta mendukung nih coach untuk ke psikolog gitu ya. Jadi pada saat saya mau ngambil UMPTN waktu itu Hmm, ada kayak apa namanya kursusnya lah gitu ya. Kalau hmm, zaman dulu tuh, nah kursusnya ini lumayan nih. Zaman dulu kan jarang ada bakat minat ya. Dia hmm. kasih tes bakat minat karena dia menjamin kalau nggak sampai masuk negeri dikembaliin uangnya gitu. Jadi dia Wis. dia pastiin semua sesuai minat dan bakatnya gitu ya. Eh, Nah, eh, ternyata, ternyata saya diarahin ke psikologi. Terus saya psikologi gitu ya. Jadi eh, udah Sela kamu cocoknya psikologi katanya gitu. Terus oke. yang ngomong itu eh, Handaya dia tuh jago banget di matematika yang saya wah kayaknya tokoh otoritas gitu buat saya gitu ya. Oke, Jadi ya, kepengaruh ya, nih, ya, kepengaruh ya, kalau di ya, ya, ilmu kan ya, kalau tokoh otoritas mempengaruhi. Lalu ya. eh, saya diskusi sama kakak saya, suaranya kedengaran nggak ya? Dengar, jelas. Oke. Ya, Jadi diskusi sama kakak saya juga ternyata mau ngambil psikologi, coach. Dia oke. teknik arsitek gitu. Dia bilang psikologi bagus kok, ambil aja gitu. Dan Hmm. jadi pilihan ketiga pas UMPTN. Tapi memang semesta mengarahkan yang diterima ya pilihan ketiga. Jadi masuklah saya di Psikologi Universitas Indonesia gitu. Jadi awalnya sebenarnya Wah, itu gitu. oke, Kalau oke, oke. ceritanya gitu. Jadi sebenarnya agak mirip ya sama Coach Aris juga yang mau ke teknik gitu. Oke, ya, 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 ya. Terus gimana? Ketika lo belajar psikologi, enjoy nggak? Awal-awal masih ragu ya, masih ada Ah, keraguan tuh. Jadi 1 tahun pertama saya tuh merasakan wah saya nggak diterima di pilihan pertama kedua ya. hmm, Pilihan hmm, pertama hmm. kedua. Jadi saya masih mau mencoba tuh tadinya sampai-sampai ikutan Oh, kurs eh, sampai-sampai cari akal untuk gimana caranya kursus nggak bayar. Jadi saya guru, saya jadi ngajar matematika di kursus bimbingan belajar di Bogor gitu ya. Sebenarnya supaya saya dapat les gratis untuk persiapan berikutnya gitu. oke.
Tapi Iya, 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 iya. tapi ya memang akhirnya Jiwanya ketemu. masih terpanggil ya. Tapi Oke. kalau saya pikir-pikir sebenarnya Ya. dari SD itu saya sebenarnya maunya jadi dokter, sempat Oh. mau jadi suster, jadi sesuatu yang ranahnya pelayanan gitu ya. Terus dan di bidang kesehatan gitu. Jadi terus Oke. buku-buku yang saya baca juga kayak Oh Mama Oh Papanya Kartini itu loh. Coach Aris Oh. yang di belakangnya ada ulasan, jadi cerita kehidupan di belakangnya tuh ada ulasan psikolog gitu. Ada ya yang sejaman sama saya, ada bahasa bacanya Iya, Oh iya, Mama Oh iya, iya. Papa ya. Jadi Yes, yes. ya Saya jadi ketahuan nih umurnya ya. Waduh, gimana sih lo? jadi kayak gitu. Jadi saya bersyukur sih, akhirnya bersyukur semesta mengarahkan saya ke sini. Jadi kayak rawat jalan sih buat saya gitu ya. Gitu Coach. Rawat jalan. Eh, Iya tuh eh. gue sering denger tuh kalau orang-orang yang masuk psikologi itu katanya sambil rawat jalan gitu deh gitu. Betul, betul. Dan rawat jalannya masih terus berlangsung sih sebenarnya sampai sekarang. Gitu ya. Jadi Oke, oke. terus belajar aja, ketemu Coach Ya, Aris oke. dan coach yang lain gitu. Terus-menerus belajar sih. Selalu ada insight buat diri kita berkembang ya. Oke. Thank you, thank you. So, Stella, siapa tahu nanti cerita lu menginspirasi orang tua di sini ya, kalau untuk anaknya ya gitu. So, sekarang topik kita kan kita mau ngomongin sesuatu yang seru-seru nih ya. Dan ini tuh penting gitu. Tapi ini kayaknya itu yang gue tangkap nih ya di masyarakat. Ini tuh dianggap gak penting gitu ceritanya ya. Nah, so jadi gue mau bahas tentang yang namanya itu trauma sama fobia. Oke? Nanti kita bahasnya satu-satu ya, tapi ya gitu ya. Jangan ngebut nih ya gitu. So, gue mau nanya dulu nih. Menurut lu, atau menurut ilmu psikologi lah ya, menurut data, banyak nggak sih sebetulnya orang itu yang masyarakat nih ya, populasi, yang punya trauma sama fobia itu banyak nggak sih sebetulnya? Oke. Kalau ngomong soal banyak ya Coach, Hmm, mungkin kita referensi dari Indonesia itu nggak banyak ya. Jadi aku Oke. referen dari buku DSM sendiri, ada statistik yang terkait itu Oh, sama boleh. penelitian di luar Ya, ya. oke, ya. Kalau secara umum sih yang namanya trauma, orang yang terkena trauma dibilang katanya 80-90% orang kena trauma gitu dalam hidupnya gitu ya. Banyak banget jadi mengalami trauma dalam hidupnya. 80%. Tapi apakah kemudian menjadi gangguan itu hal yang berbeda Betul. ya. Oke. Apakah itu Ya. menjadi gangguan itu hal berbeda. Hmm, Gangguan kalau di psikologi ngomong trauma itu bicaranya mungkin PTSD yang terkenal ya, post Oke. traumatic stress disorder. Nah, itu Yes. yang sampai ke PTSD ya sekitar 1 berbanding 15 lah coach gitu. Kalau Hmm, yang trauma ya sampai ke situ gitu. Tapi ya, PTSD kan itu memang trauma yang memang berat banget gitu ya yang berat dialami. banget. Betul. Ya. Itu yang itu Yes. kalau trauma ya coach, kalau dibilang Hmm, statistiknya. Sementara tadi coach bilang kalau fobia gimana gitu ya. Ya. Nah, kalau fobia itu dikatakan sekitar 1 dari 8 orang sebenarnya Hmm. mengalami fobia gitu. Wah, Jadi cukup 1 dari 8 banyak. orang ya, 1 dari gitu ya. 8 orang. Dan rata-rata orang yang mengalami fobia itu nggak cuma satu loh fobianya. Bisa rata-ratanya Bisa lebih dari satu. 3 jenis fobia gitu. Wow. Jadi Tolong dicek masing-masing introspeksi. jadi yang kena fobia itu rata-ratanya 3 gitu. Gitu. Lebih dari 75% Oke, 2 gitu. Gitu oke, coach. oke, oke, oke. Ya, kalau 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 fobia miskin itu termasuk fobia nggak sih? kayaknya semua mau ya fobia miskin, jangan dong gitu ya. Atau fobia kaya? Yang apa? Yang ditakuti itu orang-orang dengan fobia khususnya itu ya tadi ya yang coach sempat bilang, karena ya kalau misalnya takutnya takut apa nih, takut cicak misalnya ya, nggak Ah, cari pertolongan, tinggal dihindari aja gitu. ya, Jadi oke. mereka baru mencari pertolongan biasanya orang-orang dengan fobia tuh rata-rata setelah 10 tahun mengalami fobia. Ketika Setelah benar-benar 10 tahun, oke. rata-rata dari penelitiannya, ketika memang dibutuhkan di pekerjaan, ketika mengganggu mengganggu studinya gitu, itu mulai Hmm, mulai kemudian mencari pertolongan. Jadi agak lama ya. Padahal yang hmm. mengerikan nih coach, Ya, ada penelitian bilang kasus bunuh diri
itu Hmm. 60% kalau dilihat ada riwayat fobia. Wow. Jadi Ya, ya, hal ya, yang ya. kita Masuk akal, pandang masuk akal, kecil masuk akal. itu ternyata bahaya ya kalau dibiarkan gitu. Hmm. Oke, oke. Jadi ada korelasi ya. Orang-orang yang bunuh diri itu mereka itu ada fobia-fobia tertentu gitu ya. Jadi dilihat ternyata ada riwayat fobia gitu. Hmm. Oke. 60% dari orang yang bunuh diri ada riwayat fobia dalam kehidupannya gitu. Wow. 60% itu banyak loh. Mm-mm. Fobia Oke. itu, iya. Karena fobia itu mungkin jadi kayak apa ya, satu gangguan mental yang awalnya sederhana, Ya. yang menyebabkan adanya distorsi berpikir gitu ya. Mm-mm. Tapi kemudian bisa berkembang ke gangguan-gangguan mental yang lainnya gitu, Ya, depresi ya, dan anxiety dan lain-lain gitu. Itu yang ya, perlu diwaspadai ya, walaupun ya. kelihatannya sederhana, tapi dari cara pikir yang keliru bisa kemudian berkembang ke yang lain gitu. Hmm. Oke. Wait. Kita tuh dari tadi ngomongin fobia sama trauma ya. Boleh nggak sih lu jelasin dikit gitu loh? Kan di sini ini banyak orang awam nih ya. Mm-mm, mm-mm. Apa sih yang disebut fobia sama trauma? Bedanya apa? Nah, singkat padat Oke, jelas aja. Gitu. oke, saya coba ya. Jadi Ya. kalau kalau kita bilang fobia, fobia itu kalau di DSM itu masuk ke gangguan-gangguan kelompok gangguan kecemasan sebenarnya. Mm-mm. Dasarnya ketakutan gitu ya. Dasarnya ada rasa Oke. takut itu kalau fobia. Tapi yang paling terlihat itu memang simptomnya ada penghindaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu berbahaya gitu. Itu kalau Hmm. fobia ya, adanya Ya. penghindaran sesuatu yang dipandang berbahaya padahal enggak gitu sebenarnya kalau secara Hmm. umum gitu ya. Menghindari ulat, menghindari Ya, spider gitu ya. ya, Menghindari ya, tembok, menghindari ya. tangga gitu. Bahkan kalau takut ular, dia takut boneka ular. Lihat gambarnya aja takut. Itu udah masuk Betul. fobia gitu. Ya, betul, betul. Udah ada kesalahan berpikir. Ya. Kalau Oke. tadi coach bilang tentang trauma, kalau trauma apa gitu. Nah, Hmm. kalau trauma kita refer ke apa namanya yang DSM yang PTSD ya. Trauma Mm-mm. itu biasanya satu respon emosi fisik yang muncul setelah peristiwa stres yang traumatik banget gitu. Stres yang Hmm. traumatik tuh apa? Mengancam jiwa kah? Atau dia menghadapi Habis perang. kematian, habis perang, dia Hmm. melihat kematian gitu, atau Oke. kekerasan yang hebat gitu, atau luka hebat gitu. Itu yang Kalau bencana alam termasuk nggak? bencana alam masuk. Misalkan Bencana alam orang, masuk karena kan bisa itu bencana alam bisa mengancam jiwa. hmm, oke, Jadi kena itu peristiwa banjir, krisis yang yuk, besar. Jadi yes. sesuatu yang membuat rasa aman itu bisa hilang gitu. Rasa Hmm. apa keselamatan bisa hilang itu yang mengarah ke trauma, coach. Wah, oke. Coba teman-teman, siapa yang dari penjelasannya Sela tadi yang merasa punya trauma, tolong diketik. Trauma ada satu, ada dua misalkan. Fobia ada dua, ada tiga. Itu coba kita banyak-banyakan. Nanti yang banyak dapat tadi. Ngapain ya banyak-banyak? Yang banyak mudah-mudahan disembuhkan. Coba yang dari penjelasannya Sela tadi akhirnya jadi nyadar. Wah, gue punya trauma nih, gue punya fobia nih, gitu kan ya. Ya jangan malu-malu ya coach ya. Pokoknya Jangan malu-malu nih. terbuka aja. Iya nih, mumpung ada pakarnya di sini ya, gitu. Mm-mm. Tapi kalau tadi kita bilang ada Eh, orang yang ketemu bencana alam, apakah pasti mengalami PTSD? Nggak selalu ya, coach ya. nggak selalu, Nggak betul. selalu Ya, gitu ya. ya. Itu Jadi tergantung apa itu? Tergantung jadi apa itu? ada periode yang dianggap kita reaksinya tuh masih dianggap normal gitu. Orang ketika Hmm, baru mengalami bencana gitu ya, dia masih hmm, takut itu suatu hal yang normal gitu. Tapi kalau oke. udah masuk PTSD tuh kalau reaksinya tuh kondisi udah aman gitu, tapi 1 bulan setelah kejadian itu dia masih ada simptom seperti seolah-olah masih dalam bencana itu gitu. Ya, Jadi ya, itu yang baru kita lihat sebagai gangguan ya. ya. Tapi Yang jadi gua memang sering, mm, yang gua sering temui kalau baksos gitu ya, baksos dari apa letusan gunung mm, gitu-gitu ya. mm, Itu gue sering ketemu orang-orang yang dia tuh cuma duduk diem bengong gitu, ngeliat ke atas bengong aja gitu, kayak gitu tuh. enam ya.
Heeh, heeh. Ya, 6. Apa reaksi emosi kan ada 3 ya. Dia bisa jadi agresif, bisa lari, atau bisa jadi 6 gitu. Jadi dia Ya, kayak freeze ya, coach ya. dia nge-freeze, betul. Mm-mm, Ya, mm-mm, betul banget gitu. Nah, Sela, ini ada satu hal yang menarik nih ya. Gue sering banget ketemu ini kalau misalkan di public workshop kayak gitu-gitu ya. mm-mm, Kan gue sering cerita tuh ya biasanya tentang mental block. Nah, fobia, trauma itu tuh kan bisa dikategorikan apa salah 2 dari banyak mental block juga ya, gitu kan. mm-mm, mm-mm, Cuman mm-mm, banyak orang itu ngerasa kayak kayaknya ini nggak penting deh gitu loh. Contoh ya, contoh. mm-mm, Gue punya klien, dia itu fobia ular mm-mm, parah gitu. mm-mm, Bahkan mm-mm, lu ngomong ular aja, lu ngomong aja nih, itu mm-mm. dia bisa bisa kayak Iya, apa iya. apa geli gitu kan ya. Jadi Mm-mm, ini belum lihat gambarnya nih, apalagi lihat barangnya ya kan mm-mm, gitu kan. Jadi mm-mm, baru dengar orang ngomong ular aja, dia langsung jangan 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 ngomong kayak gitu katanya kayak gitu. Nah, tapi lucunya dia merasa itu nggak perlu disembuhin. mm-mm, Karena apa? Dia beralasan, loh, Pak, kan aku ini kerjanya di Jakarta gitu kan ya, mm-mm, di mm-mm, Kuningan, itu semua mm-mm, gedung tinggi. Nggak mungkin dong ada ular katanya gitu kan ya. mm-mm, Terus mm-mm, ngapain harus diterapi kata dia gitu. mm-mm, mm-mm. Gimana lu nanggepin itu? Eh, apa nggak apa yang dia sebutkan secara logika terkesan benar ya. Terkesan, terkesan ya, terkesan. Sadar ya. Heeh. Cuma tanpa disadari Ya, respon yang dia lakukan kan penghindaran. Tanpa oke, disadari ya, pembelajaran tentang penghindaran itu menjadi sesuatu yang dia tanamkan sebagai kebenaran. Ketika dia Hmm, mengalami masalah yang lain, dia akan cenderung menghindar. Cenderung akan menghindar oke. aja, menghindar aja. Masalahnya nggak selesai, kecemasannya nggak selesai gitu. Tapi sesaat terkesannya aman gitu. Nah, itu Hmm, yang dia memang yang cenderung dipelajari oleh pasien-pasien yang fobia. ya, Menghindar itu membuat dia rasa aman, membuat dia tenang, dan ya udah selesai gitu. kalau Padahal ya lanjut iya, lanjut. padahal itu bisa itu kan sebenarnya distorsi dalam pikiran gitu ya. Ketika Hmm, dia bisa berkembang kemana-mana, coach. hmm, Jadi dia nggak contoh, efektif gitu. berkembang kemana-mana, contoh. Jadi bisa berkembang ke gangguan fobia lainnya atau gangguan Hmm, gangguan mental health yang lainnya gitu yang dikhawatirkan karena pola pikir yang keliru gitu. Itu yang hmm, dikhawatirkan ya ya, gitu. Dan oke. secara kualitas hidupnya pun terganggu. Misalnya masuk kamar dia lihat-lihat dulu gitu ya. Jadi ada nggak ya Ah, kira-kira. Terus dia mau kemana dia lihat dulu. Terus kalau ya ada ya, sebutan kan kita nggak bisa menghindar ya kalau ada orang sebut kata itu gitu. Ada gambar atau apa itu bisa bisa mengganggu. Jadi kualitas hidup juga terganggu gitu. oke. Nah, kalau kalau bahasa gua yang sering gua ngomong itu kalau dalam apa hipnoterapi gua ngomong begini. eh, Otak kita kan cuma satu ya. Mm-mm, Otak kita kan cuma satu ini, gitu kan ya. mm-mm, Dan otak ini kan ibaratnya kayak CPU-nya sebuah desktop komputer gitu, betul ya? Ketika desktop betul. ini ketika desktop ini CPU-nya kena kena virus, Iya. maka virus ini kan akan menjangkiti semua aplikasi-aplikasi yang lain gitu kan sebetulnya ya, gitu. Mm-mm, Ya, mm-mm, betul. pertama mungkin dia kena Word gitu kan. Tapi Mm-mm, terus kita berdalih, gua lo nggak pernah buka Word gitu kan. Gua ini kerjanya selalu pakai PowerPoint, ngapain? Nggak usah lah, biarin aja, nggak usah dihilangin virusnya, gitu kan. mm-mm, mm-mm, Nah, mm-mm. tapi lama-kelamaan ternyata itu komputer kerjanya makin lama makin lemot dan makin ngaco gitu. Sehingga Mm-mm, akhirnya waktu dia pakai PowerPoint terpengaruh juga ya gitu. mm-mm, Nah, mm-mm, biasanya gue sering menganalogikan seperti itu. Jadi gue ngomong, mm-mm. Bagus. otak yang kena virus, which is virus fobia itu kan otak yang sama, yang dipakai untuk Betul, beribadah, yang dipakai untuk jalin relasi, yang dipakai untuk kelola uang, cari uang, gitu kan, untuk didik betul. anak kalau dia punya anak, gitu kan, itu kan otak yang sama, gitu kan ya. Mm, So, selama ini kalau gue ngomong, eh, ya itu kalau nggak diterapi bisa ngefek ke yang lain gitu loh, betul ya? betul. Oke, that's why kita menyebut itu sebagai yang namanya labirin emosi, gitu ya, Sela Mm-mm, ya.
Jadi fobia satu itu akhirnya dia membentuk seperti labirin gitu ya di semua aspek kehidupan kita kayak gitu. Jadi seperti itu Sarah, bener gak sih? Benar banget Mm-mm. yang gue bilang ya. Oke, nah kalau selama ini nih, kalau gue di hipnoterapi kan gue selalu berusaha untuk membereskan itu. Jadi satu fobia ini kita cari nih, kita beresin akarnya sampai yang paling dalam supaya labirinnya ini bubar semuanya, gitu kan ya. Nah, boleh nggak cerita kalau selama ini pendekatan lu di di psikologi itu kayak gimana gitu kan ya, supaya teman-teman dapat gambaran dan mungkin nanti kita bisa ngasih tips gitu ya ke teman-teman ya gimana cara mengatasinya sendiri nantinya. Silakan. Ini untuk mengatasi apa nih yang fobia ya. Kalau Ya, kita fobia sama trauma. fobia sama trauma, sebenarnya dua-duanya mirip sih Ya. bagaimana mengatasinya. Yang pertama bagaimana kemudian kita jadi kalau fobia dan trauma kan ada rasa takut akhirnya yang muncul. Ada rasa takut yang muncul terhadap sesuatu. Ketika udah gangguan trauma juga sebenarnya ketakutannya itu udah hilang lah bisa dibilang, baru dibilang. Jadi irasional juga jadi yang dimunculin. Bagaimana kemudian memaparkan lagi dia pada stimulus yang tadinya membuat dia takut gitu. Ya. Nah, tentunya dengan kasih dalam arti didampingi dengan bagaimana dia bisa tenang gitu. Jadi terapinya tuh exposure, tapi sambil menghadapi itu kita bantu dia untuk menenangkan diri. Jadi perlahan gitu, desensitisasi Ya. perlahan untuk menghadapinya. Ya. Gitu. Ya. Itu yang dilakukan kan secara psikologi. Beruntung udah belajar hipnoterapi juga dari itu membuat langkah desensitisasinya lebih cepat gitu karena saya bisa bantu dengan imagery. Yes, dengan kondisi trans ya. Iya, dengan imagery sehingga nggak harus langsung berhadapan. Wah, coach, Ya. waktu awal-awal saya belum kenal ya, saya nyembuhin fobia anak saya itu benar-benar tuh ketika fobia anjing saya sampaikan cari tempat penangkaran anjing itu tempat orang jual anjing untuk terapinya di situ gitu sampai kan cari gitu. Waktu fobia bioskop saya sampai cari tuh untuk gelap ya sampai ke bioskop saya atur waktunya untuk bertahap masuk ke dalam gitu bersama Nah, anak. gua nggak Gitu. kebayang tuh kalau misalkan lu nangani fobia pocong gimana coba? Kalau fobia pocong gimana dong? Waduh, saya juga nggak bisa lihat lagi ya. Gitu. Tapi yang menarik tentang fobia pocong ini agak ceritanya sedikit ya. Iya, iya. Waktu saya di workshop penanganan fobia itu ada peserta yang takut hantu ketika di ruang gelap gitu ya. Nah, pada saat terapi kan ada beberapa terapi, saya waktu itu mengundang peserta untuk sambil mendengar, sambil menerapi diri gitu ya. Nah, dia tuh sembuh karena editing submodality. Jadi pocongnya itu yang putih dia bikin dia pakai polka dot, warnanya gitu dalam pikirannya. Jadi tiba-tiba dia jadi ketawa-ketawa gitu. Dan begitu dia di akhir sesi dia bilang terima kasih karena disembuhkan. Saya juga nggak melakukan apa-apa, dia sendiri sih sebenarnya yang lakuin gitu. Tapi memang semua pemulihan itu sebenarnya self terapi ya. Orangnya itu harus siap untuk itu dan ngelakuinnya, coach ya. That's the key ya, itu kuncinya ya. Betul. Yes, ya betul banget. Every hypnotherapy sebetulnya adalah self hypnosis ya sebetulnya ya. Betul. Ya. Oke. Boleh cerita nggak apa case yang paling berkesan gitu bagi lu selama karir lu? Selama karir ya, waduh. Kalau di psikologi itu seru sih kasusnya kan ya. Kalau yang paling aja. Kalau yang paling saya syukuri case-nya pasti saya bisa memulihkan kasus-kasus anak-anak saya gitu ya. Itu yang awal-awal gitu ya. Beberapa fobia bisa dipulihkan. Pemulihan untuk masalah saya sendiri juga itu sampai sekarang ya. Karena itu maksudnya keren. saya ada rasa takut misalnya ke gua kemarin diajak jalan-jalan
waduh suami ngajaknya ke gua lagi nih gitu ya. Aduh gitu. Jadi saya lakukan terapi, oh udah bisa lewatin gitu. Jadi sekarang saya ngerasa ada mental mental set yang baru. Kalau orang lain bisa, saya juga mestinya bisa gitu. Dan Hmm. itu membuat saya yakin ya udah saya lakukan terapi aja. Jadi Kalau kalau belajar di psikologi itu nggak otomatis kalau lulus itu terus tiba-tiba nggak punya fobia anti kebal kayak gitu enggak, enggak ya? enggak, enggak gitu ya. Dan kadang-kadang kita menemukannya ya dalam perjalanan. Oh, saya ada ini, wah masih beresin dulu nih, benerin dulu gitu ya. Iya, Kadang-kadang iya. temuin. Kalau Hmm. tadi kasus yang paling seru, mungkin ada satu ya yang saya waktu itu tahun mungkin 2015 baru belum lama belajar hipnoterapi nih, Coach. Ya. Dapat pasiennya itu dia nggak takut berobat. Padahal kondisinya tuh memerlukan dia untuk berobat gitu. Karena Ya, karena ya. it- sampai-sampai dibuat skenario saya untuk datang ke tempat dia tuh apa bermain peran seolah-olah Oke. tamu gitu ya. Ya, Jadi ya. datang gitu Oke. untuk building relasi dulu gitu ya. Oke, ya. Waktu itu saya juga belajar RMT, brain gym, sedikit teknik pijit gitu ya untuk Terus jadi pokoknya semua ilmu dikeluarin ya. so, ilmu dikeluarin. Dan ada Ho'oponopono. Jadi sebelum datang pun itu saya udah lakukan Ho'oponopono dulu, Coach. Jadi supaya dia mau dekat, mau terbuka sama saya gitu Ya, ya. ya, ya, Dan itu ya, ya. membantu banget. Dan Hmm. ketika di awal ya mulailah saya jadi berperan sebagai tamu, terus mulai pijit, jadi building rapportnya di situ gitu ya. Saya bantu mamanya, mau nggak nih terapi pijit, ajarin mamanya. Ternyata dari situ dia merasa, mah tiba-tiba dia mau ke toilet terus dia keluar, mah saya lancar nih pipisnya, biasanya terhambat gitu. Terus mau datang ke saya, jadi dijadwalin nanti mau nggak ini Tante Sela ini juga terapi nih, mau nggak datang? Mau tuh dia akhirnya datang gitu ya. Jadi itu yang saya cuma sekali-kali itu dalam hidup saya mijit dulu terus saya datang gitu ya. Itu ya. Ya, untung nggak semua klien begitu ya. Nah, kasusnya Coach, dia tuh tiap malam eh, tiba-tiba kayak kesakitan luar biasa. Dia bisa jerit-jerit tiap malam. Jadi ada jam tertentu dia jerit-jerit tiap malam, terus badannya gemetar gitu. Itu yang terjadi seperti itu kasusnya. Padahal nggak ada apa-apa, nggak habis makan obat apa. Datang ke saya, pas datang ke saya mungkin dia harapannya dipijit sebenarnya ya. Tapi saya ajak hipnoterapi ya. Dan saya baru belajar waktu itu. Jadi Ya. biasa saya ajak ke tempat kedamaian, lalu yuk kita hadirkan dia di malam hari dan tubuhnya langsung bergetar seperti Oke. malam hari. Saya waktu itu sempat, aduh, ini kenapa gitu ya? Namanya baru belajar. Terus, waduh, ya udah saya balikin ke tempat kedamaian, lalu saya bangunin dia gitu ya. Dan dia marah luar biasa. Hanya 15 menit dia pulang. Dia pulang kok. Jadi saya bilang saya bilang insight-nya adalah hari ini kamu bisa hadirkan sakit kamu malam itu dan kamu bisa stop dengan pikiran kamu gejala itu dan kamu tidak apa-apa. Kamu kuat. Jadi sebenarnya insight-nya itu. Tapi dia marah sekali karena dia merasakan kesakitan itu terus dia pergi gitu ya. Dan akhirnya saya masih titip terapi sama mamanya untuk lakukan ke dia tiap hari, Ho'oponopono dan lain-lain. Dia mau datang lagi. Begitu dia mau datang lagi. Dan mau datang lagi, rupanya masih mau dipijit. Nggak tahu, dia pikir sesi kedua akan dipijit kali ya. Padahal saya lakukan yang sama gitu. Saya lakukan yang sama dan kejadian yang sama, dia pergi lagi. Dia pergi lagi gitu. Dia marah, dia pergi lagi langsung keluar gitu. Dan udah sejak itu saya hanya dampingin mamanya aja. Udah lama nggak berselang. Saya pikir, waduh, ini mungkin nggak berhasil ya saya ya. Ya. Tapi tiba-tiba dia datang, udah rapi sekali.
bawa oleh-oleh coach dari Jepang apa dari mana gitu ya. Ya. Ucap terima kasih gitu karena sejak itu Wah. dia pemulihan. Itu sih yang menurut saya berkesan banget gitu karena saya bahkan nggak menyangka gitu pada saat Hmm. terapi itu bisa efek gitu ya, tapi ternyata saat itu benar-benar insight-nya itu belief-nya benar-benar berubah ya. Dan dia Hmm. punya dan saya rasa kebanyakan itu memang distorsi di belief ya coach. Ya. Orang-orang tuh di Ya. Betul. pikiran-pikiran Ya. yang perlu dibenerin. Kalau itu udah bener, biasanya mental itu juga bisa lebih mudah untuk di iniin gitu. Good point. Ya, ya, ya. Jadi berkesannya karena dapat oleh-oleh dari Jepang gitu ya. Bukan ya? Banyak Bukan ya? juga lagi berkesan banget. Karena nggak nyangka ya ada tamu tuh terus pasti lihat siapa nih gitu ya, nggak ngenalin juga karena udah beda banget gitu ya, udah kembali bekerja gitu, udah ini terus udah gitu dia ucap terima kasih terus saya oh iya ini yang itu gitu ya, udah lama sekali gitu, aduh seneng sekali, rasanya seneng banget karena nggak pernahnya gitu kejadian seperti itu ya. Biasanya kan kita apa Ya, di ya. dalam terapi bisa lihat langsung ya kira-kira Iya, ada. ini kan ngabur orangnya ya. Iya, marah-marah lagi gitu. Saya udah, aduh gitu ya, apa yang saya lakukan nih gitu. Ya, 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 ya. Oke. Mm-mm. Oke. Waduh, thank you. Ini ada pertanyaan nih, Sela. Iya. Boleh sharing nggak? Anak lu itu fobia apa? Tadi kan lu cerita tuh fobia, nyembuhin fobia anak lu gitu ya. Fobia apa sih? Mm-mm. Oke, ada banyak. Nah, Lah, banyak. maksudnya Tar, tar, rata-rata tar. Kalau banyak, ntar dulu. Tar, ya. Eh, satu kali ya saya eh, cerita satu kita ya. mungkin bersambung nanti ya, gitu. Ada banyak saya temukan. Jadi ya tadi itu kalau distorsi berpikir yang tadi temannya Coach Aris yang kalau dia fobia ular, jangan-jangan dia ada fobia lain juga gitu. Hmm. Karena yang tadi rata-rata orang itu kalau udah ada fobia, ada distorsi pikiran, rata-rata 3 loh dia punya fobia gitu. Hmm. Ya, Nah, kalau anak saya yang saya temukan itu pertama fobia anjing. oke. Ya, ini saya cerita tentang kisah fobianya. Oh, nggak usah. Ininya aja. Gimana lu akhirnya bantu dia untuk bisa lepas dari fobianya? Oh, oke. Yang yang bisa dipraktekin teman-teman di sini deh, gitu. Oh iya, sebenarnya menurut saya orang awam pun bisa melakukannya ya. Jadi Ya. sebenarnya kan yang tadinya takut menghadapi, kita mesti bantu dia untuk dengan tenang menghadapi pelan-pelan. Gitu Hmm. intinya sih itu sih. Hmm. Jadi kembali menghadapinya, tapi settingnya memang perlu diatur. Kitanya pun sikap terapisnya tuh nggak boleh mengejek gitu ya, mesti netral gitu. Ini yang paling penting sih, bagaimana kita menempatkan diri saat menerapi, nggak memberikan kritik, nggak nge-push, itu sangat penting. Bagaimana Betul, betul. kita sebagai orang tua itu menahan diri untuk itu, nggak ngeledek, nggak. Kadang-kadang kan lucu ya kita ngeliat kok sesuatu yang nggak ditakutin itu dia lari-lari gitu, Ya, ya. atau membandingkan dengan adiknya itu pasti akan gagal Nah, lah gitu. Kalau udah ya. gitu dia pasti nggak akan mau lakuin. Jadi pertama Ya. siapin diri dulu sebagai terapis. Itu saya Hmm. mau terapi anak saya mau benar-benar bantu dia, fokus sama dia gitu. Hmm. Lalu yang saya lakukan waktu itu dulu di Bogor tuh ada di bawah mall tuh ada yang jual anjing gitu ya, di lantai Hmm. bawahnya dekat parkiran. Nah, Hmm. itu bentuknya juga ideal juga. Jadi dia ada jendela kacanya, Coach. Jadi dia Oke, dari jauh oke. pun bisa lihat ya. Dari Ya, jauh bisa ya. lihat. Jadi aman. Jadi aman. Hmm. Lalu, tapi dia cukup untuk melihat anak saya sebenarnya tertarik ya untuk itu gitu. Karena lucu kan sebenarnya Hmm. anjing. Ya. Saya bawa adiknya dan mbaknya untuk masuk duluan, main-main sama anjingnya. Sehingga membuat si kakak ini pengen main juga gitu ya. Oke. Jadi ada model yang dia lihat satu. Ya. Lalu saya menemani dia di luar. Dia Hmm. takut itu dari parkiran ya mungkin berjarak sekitar 5 meter ya, saya kamu Ya. sebenarnya berani kok gitu, kita maju yuk biar lebih kelihatan. Jadi bertahap maju lebih kelihatan. Hmm. Terus dia nggak mau gitu, dia lari, saya mulai melangkah kira-kira 1-2 langkah gitu, 1 meter lebih dekat gitu ya. Terus saya Ya. diam Ya. dulu, saya tunggu dia ini lebih di sini lebih enak lihatnya gitu. Hmm. Lalu ketika dia udah datang, terus saya peluk. Peluk itu sebenarnya kita lagi mempairing rasa takut dengan rasa tenang. Ya. Ya, rasa Ya. takut dengan rasa tenang. Cuman kita ganti dengan pelukan ya, dengan pelukan. Hmm. Sambil kita kasih afirmasi, kasih semangat ke dia.
Kasih eh, penguatan. kasih penguatan. Hmm. Kamu hebat nih tuh, udah lebih dekat, kamu udah berani. Kayaknya sih kamu sebenarnya udah sembuh loh, udah nggak takut lagi sama Hmm. anjing gitu ya. Ya, Lalu ya. kita maju lagi, Hmm. kita maju lagi semeter. Terus dia pasti lari tuh, nggak mau lari gitu, lari lompat Hmm. itu sedikit. Tapi begitu terus tuh sampai akhirnya udah sampai dekat pintunya gitu, udah sampai dekat pintu. Aduh, Eh, saya udah merasa oh tanpa udah lumayan nih. tanpa disadari akhirnya Tanpa deket. disadari sampai Ya, dekat ya, pintu. ya, ya, Lalu waduh, ini kayaknya bisa lanjut nih, saya pikir ya. ya. Saya deketin lagi, kayaknya target saya tadinya dipikir saya, di bilang saya yang penting deket aja gitu, dia nggak terlalu takut Oke. lah, nggak lari-lari gitu. Eh, saya mau targetin pegang gitu ya, mau pegang nggak gitu. Ah, Terus begitu oke, nggak mau oke, dia, oke. lalu saya akalin, mama pegang, kamu di atasnya, ditaruh di atas ini tuh nggak Oke. apa-apa, kamu udah sembuh, ini pasti kamu udah sembuh. Lagi pegang, kamu di atasnya. Terus pas sekali waktu dia pegang, saya tarik tangan saya, jadi dia beneran pegang. Walaupun Ah, dia tarik, dia, kamu tadi nggak apa-apa loh, kamu tadi pegang gitu. Jadi ya. kamu sebenarnya udah sembuh, wah hebat sekali kamu gitu. Akhirnya dia bisa pegang Ah. dan akhirnya dia peluk coach. Akhirnya saya beli tuh anjingnya gitu ya. Anggap aja kayak biaya terapi ya. Udah numpang di situ lama, ada kali 1,5 jam. Aduh, kalau saya udah belajar hipnoterapi coach, itu mungkin lebih enak ya, karena Ya, nggak ya, harus ya, datang ya. ke sana gitu. Betul, nggak harus datang ke sana. Bisa jauh lebih Iya, cepat sih ya. iya Seringkali jauh itu lebih cepat. satu sesi sih gue seringkali selesai sih kayak gitu-gitu. Iya, iya, Ya, bisa. tapi itu gambaran yang bisa dilakukan oleh orang awam ya, Bisa. tanpa teman-teman belajar ICP, hipnoterapi gitu ya. Itu teman-teman bisa lakukan gitu. Prinsipnya Iya. satu hal yang penting yang tadi gua tangkap dari kata-kata lu adalah kita sebagai orang yang mau membantu, kita itu tidak Mm-mm. boleh mengintimidasi gitu ya. Kita nggak Betul, boleh betul, memaksakan pemikiran kita. Masa kamu betul, gitu saya takut gitu misalkan betul, gitu. betul. Apalagi kayak kata lu tadi. Terus sering banget kan orang tua ya. Tuh lihat tuh, kakak kamu berani. Tuh lihat tuh, adik kamu berani tuh. Iya, iya. Kalau Kamu udah itu gitu, mm-mm, mm-mm. Itu langsung melemahkan dia gitu. Dan ketika dia kata-kata kan ada energi ya, seperti Coach Ari sering ya, ajarkan kita gitu. Kata-kata tuh punya energi. ya, ya. Kalau kita berharap sesuatu ya hadirkan kata-kata itu sesuai harapan kita gitu. Sebenarnya nggak usah Yes, pakai yes. kata-kata negatifnya. Kata-kata negatif melemahkan dia gitu. Good. Good point sih, good point. Oke, oke, oke. Oke, so jadi saya harap teman-teman bisa dapat pembelajaran lah ya dari sharing hari ini ya, kayak gitu. So, eh, kalau misalkan nih ya, dirumuskan dalam satu pola gitu lah ya, eh, apa sih sebetulnya secara garis besar yang bisa dilakukan? Ini untuk orang awam nih maksudnya, Sela. Mm-mm, Karena mm-mm, kan banyak banget ya orang-orang yang seperti tadi itu gitu ya. Jadi, tadi kan tips pertama yang gue dapat itu dari lu tadi adalah katanya kita nih sebagai orang yang mau bantu kita harus suportif gitu ya, kita nggak boleh mm-mm, intimidasi gitu kan ya. mm-mm, Nah, terus mm-mm. next step-nya gimana kira-kira? Kasih gambaran dong ke teman-teman supaya teman-teman tahu nih langkah-langkahnya. Tadi lu udah kasih contoh praktek nyatanya seperti itu. Nah, sekarang step-stepnya gimana nih? Gitu. Oh, step-stepnya ya. Ya. Jadi eh, yang perlu kita lihat, tadi kita perlu buat langkah-langkah pendek ya untuk mendekati gitu. Jadi Oke. langkah-langkah dari takutnya apa, lalu Hmm. secara bertahap eh, perilaku-perilaku apa sih yang mengarah ke sana gitu, yang dari Hmm. mulai Hmm. yang tingkat kecemasannya rendah ke yang Hmm. tingkat kecemasannya tinggi. Oke, jadi bertahap ya, jangan dipaksain Bertahap. langsung ya. Jangan dipaksain langsung. Jadi kalau Oke. tadi kan yang tingkat kecemasan tinggi, misalnya sampai pegang anjingnya, peluk anjingnya, itu udah belakangan tuh, tidak Itu dilakukan dulu belakangan gitu lah ya. ya, 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 Heeh. ya. Jadi mulai dari memperdekat jarak kayak gitu. Jadi itu Hmm. jadi kita mesti merencanakan langkah-langkah itu. Waktu Hmm. saya tangani anak saya fobia untuk masuk ke bioskop ya, takut gelap gitu ya. Itu Hmm. juga yang saya lakukan seperti itu. Jadi mulai dari mana nih? Kita lihat settingnya bioskopnya itu, oh ada bagian ruang terang di depannya. Jadi bagaimana membujuk dia satu masuk ke Oke. bioskop, terus masuk ke studionya tapi di ruang terang, lalu masuk ke ruang gelap tapi yang dekat-dekat ruang terang gitu. Oke. Bertahap sampai akhirnya dia Ya, mau jadi duduk. bertahap.
Jadi itu perlu Hmm. perlu disiapin itu. Jadi langkah itu perlu disiapin. Hmm. Dan sebenarnya sih Coach, yang kita perlu lihat, kita baru benar-benar juga perhatiin anaknya, dia Hmm. seberapa tenang gitu. Katanya ada yang karena kan kalau takut cemas itu apa namanya, kita nggak bisa ukur ya seberapa tinggi atau enggaknya, Hmm. Hmm. tapi bisa dipakai satuan sendiri yang sifatnya subjektif. Ya, Jadi kalau misalnya skala 0 sampai 10, 10 sangat takut, di skala berapa lah kira-kira gitu. ya, ya, ya. Kalau menurut teorinya, kalau dia belum turun ke skala 3 rasa takutnya, jangan maju dulu ke langkah yang berikutnya. Hmm. Hmm. Jadi kira-kira gitu. Ya, ya. Tapi kalau Jadi, anak-anak kan kita nggak bisa tanya skalanya ya, tapi dia kadang-kadang bisa bisa pakai jari gitu, bisa pakai jari dia mengungkapkannya gitu. Atau ya, kalau anak saya sih saya nggak tanya itu, tapi saya bisa lihat dari badannya yang menunjukkan udah rileks, tenang yes, dari wajahnya yes. gitu. Mm-mm. Ya, ya. Baru Dari kita maju gesturnya lagi. ya. Dari Betul, gesturnya kita bisa amati ya, teman-teman betul. itu ya, gitu. Oke. So, oke, keren, keren. Tipsnya keren banget nih. Ya, jadi itu teman-teman yang bisa dipraktekin ya. Jadi yang pertama kitanya nih yang paling penting. Nah, justru ini tuh yang paling penting ini yang paling susah biasanya gitu kan. Mm-mm, betul. Yaitu kitanya itu nggak boleh intimidatif, kitanya nggak boleh ngancam, kitanya nggak boleh memaksakan gitu ya. Karena kadang-kadang gua amatin tuh orang tua itu saking kepingin cepet sembuh gitu ya. Itu kita memaksa gitu ya. Mm-mm, Terus kita mm-mm, mungkin sama temen kita ngolok-ngolok, lu ya gila ya, lu kayak gitu aja, lu badan segede gitu, masa gitu nggak berani? Wah gitu kan. mm-mm, Iya, mm-mm, iya. mm-mm, Itu sebetulnya maksud dari mereka itu sebetulnya maksudnya mau memotivasi ya salah ya. mm-mm, mm-mm. Cuman ya karena nggak ngerti cara kerja pikiran, orang yang menerima itu dia jadi malah malah jadi malah Melemahkan down, usahanya ya, malah betul. melemahkan usahanya gitu teman-teman. Jadi kita perlu hati-hati ya teman-teman ya. Eh, Memang betul ada tipe orang yang kalau ditantang dia makin maju, ada. Tapi Mm-mm, kalau kita mm. ngomong urusan fobia, oh, itu orang yang ditantang makin maju, begitu fobianya diutak-atik, dia kadang milih mundur loh. Gitu. Iya, ya kalau udah fobia dia punya kecenderungan memang berpikir untuk lari dari masalahnya kan, untuk Yes, menghindari itu gitu. Ya udah biarin aja gitu. Saya nggak itu juga nggak apa-apa gitu cenderungannya gitu. betul. Kayak yang tadi gue cerita klien gue yang ular itu, ah, Mm-mm, apalah, kan nggak mungkin ada ular lah. Jakarta semua gedung tinggi katanya gitu, nggak usah lah, kayak gitu. mm-mm, mm-mm. Gitu. Oke ya teman-teman ya. Teman-teman yang mau nanya, silakan aja ketik di kolom chat, ntar saya bacain ya. Eh, tapi gue pengen balik lagi ngulik yang itu, Sarah. Mm-mm, Tentang labirin gitu ya. Karena mm-mm, mm-mm, ini tuh menarik banget nih ya, gitu. Seberapa besar sih Sela pengaruhnya dari fobia itu atau trauma ya, mm-mm, fobia dan mm-mm, trauma itu terhadap upayanya seseorang untuk mewujudkan yang namanya kesuksesan kebahagiaan. Kan kita tahu lah ya, kita mm, manusia ini kan mm-mm, kerja dan mm-mm. lain sebagainya kan ending-endingnya itu pasti maunya sukses, bahagia, mati masuk surga kan gitu ya. Amin. Iya kan, maunya kan gitu Mm-mm, kan ya. Nah, mm-mm, tapi ini ada nih yang namanya fobia nih sama trauma gitu loh. Nah, mm-mm, yang kebanyakan orang awam merasa itu bukan faktor yang perlu diberesin gitu. mm, mm-mm, Nah, mm-mm. jadi seberapa besar sih, terus seberapa sih dampaknya? Lu bisa nggak cerita gitu, misalkan dari kasus-kasus yang lu pernah handle gitu ya, Oke, yang ternyata kok itu efeknya luar biasa gede ya gitu. iya, iya. Silakan. Mungkin saya cerita dari pengalaman HRD 20 tahun ya, Coach ya. Nah, ini nih HRD Itu 20 tahun, teman-teman. Kita belajar eh, pengalaman 20 tahun. di beberapa tempat itu dia, jadi saya sering sekali ketemu Hmm, orang luar biasa sebenarnya, orang pintar, orang hebat gitu ya, think tanknya ya. dari satu tim gitu, tapi karirnya itu mentok gitu. Hmm, Karirnya itu mentok. Setelah saya pelajari apa yang terjadi, dia tuh eh, ide-idenya selalu yang paling bagus menurut saya, selalu mengena gitu. Eh, hmm, dan cuman kelemahannya dia nggak berani omongin itu. hmm, Dia selalu biarkan orang lain yang ngomong. Jadi dia kasih tahu ke orang lain yang ngomong. Dan orang lain itu hmm, yang kelihatan akhirnya. hmm, Karena kan kalau penilaian di kantor kan seringkali nggak cuma dari atasan langsung, tapi dari
atasannya lagi dari apa Ya, 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 peersnya ya, gitu, itu juga perlu lihat gitu ya. ya, Dan ya, mereka ya. ngelihatnya yang bagus itu orang yang ngomong gitu. Hmm. Sehingga karir yang melesat justru orang itu gitu. Padahal orang Itu ini idenya dia gitu ya. itu idenya dia. Saya Oke. jadi sering dapat curhatan dari orang-orang yang merasa karirnya itu merasa diperlakukan tidak adil sama perusahaan gitu. Kok saya sebenarnya udah kerja begini tapi karirnya lambat. Setelah saya telaah ternyata dia tuh ada sosial fobia, takut dinilai Hmm. gitu. Takut kalau dia Oke. ngomong orang nanti berpandangan seperti apa, takut salah gitu. Sehingga Hmm. dia cenderung melempar ke Oke. orang lain aja untuk nyampein gitu kan, sayang banget padahal yang Ya, ya, diomongin ya, ya, benar ya. gitu. Bahkan Oke. coach pernah ada kasus ini seringkali nih sosial fobia terjadi pada orang-orang yang baru promosi. Hmm. Tiba-tiba ketika baru promosi dia ikut meetingnya satu level sama yang tadinya atasannya, Ya, makin ya. bungkem dia gitu. Banyak sekali kasus-kasus sosial fobia di situ. Jadi orang yang promosi kok nggak kelihatan sebagus sebelumnya ya gitu. Ya, 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 ya. Gitu karena dia nggak pede gitu ketika dia dihadapin sama peersnya atasannya dulu gitu. Dia Ya. kalau ngomong takut salah, takut nanti orang menilai sebenarnya gitu, malah jadi tambah-tambah Ah, orang, kok dia diam aja nggak kasih kontribusi kayak gitu. Itu yang ah, sayang. Bahkan coach ada nih yang orang yang biasanya cenderung kerja sendiri, tiba-tiba dipromosi dia harus presentasi. Yang kejadian setiap kali promosi, setiap kali meeting dia harus presentasi, dia sakit, dia nggak datang hmm. gitu. Dan nggak Sampai lama psikosomatis ya, sampai sampai begitu, psikosomatis. Ya. akhirnya dia resign kok gitu. Waduh. Sayang banget ya, maksudnya orang Oke. orang bagus begitu gitu, Ya, orang ya, ya. bagus begitu. Nggak cuman di kantor, tapi juga di sekolah juga saya banyak temukan gitu sih, coach. Jadi banyak Hmm. sekali anak-anak yang pandai, tapi karena nggak berani, karena sosial fobia, nggak berani tampil. Padahal sekarang dengan kurikulum yang baru, itu lebih banyak presentasi, lebih banyak Ya, kayak diskusi ya, kayak gitu. Dan yes. penilaian-penilaian tuh nggak cuman dari apa yang di paper gitu. Dan itu yang membuat tidak secemerlang seharusnya gitu. Hmm. Gitu. Hmm. Hmm. Dan kalau diangkat, dicabut nih di terapi, kelihatan langsung maju karirnya gitu. Hmm. Sekolahnya juga langsung maju kelihatan. Jadi sayang ya kalau misalnya dibiarkan gitu masalah-masalah Ya. terkait itu. Yang sering kali dibikin rancu tuh sosial fobia. Banyak orang merasa itu tuh dia memang introvert orangnya gitu. Iya, betul. Yes. Padahal bukan introvert, itu Yes, yes. didasari fear. Jadi kalau bedanya ya, kalau introvert itu dia dapat energi ketika dia sendiri. Beda Mm-mm. sama dia sosial fobia ya. Kalau sosial fobia dia takut gitu, ada takutnya. Dia takut untuk itu, takut dinilai orang, takut gitu. Jadi perlu dibedakan itu ya. Jadi Oke. jadi cenderung terjadi Ya, pembiaran, orang tua membiarkan, oh ya memang dia karakternya gitu, guru membiarkan, dia ya. sendiri merasa begitu, oh ya memang saya orangnya introvert gitu. Sayang Hmm. jadinya. Ya, ya, ya. Di kalangan apa pekerja nih ya, di kalangan corporate ya, di corporate gitu ya. Gue menemukan sosial fobia ini tuh banyak loh sebetulnya. Banyak, Cuman banyak. betul ya. Cuman Banyak, orang itu nggak nyadar kalau itu adalah sosial fobia gitu. betul. Nah, Mm-mm. termasuk di eh, business owner yang selama ini gua coaching gitu ya. Mereka tuh Mm-mm. banyak loh yang percaya nggak ada business owner yang grogi, nggak berani mimpin rapat dengan timnya. Ini owner Mm-mm. gitu kan ya. Mm-mm. Sampai Mm-mm. melongo, gila terus lu gimana caranya lu jadi owner gitu kan ya. Mm-mm. Dan dia Mm-mm. punya Mm-mm. tim gitu teman-teman. Nah, Mm-mm. Sela, boleh nggak kasih eh, ciri-ciri sosial fobia kayak gimana sih supaya teman-teman paham gitu ya. Selain teman-teman Mm-mm. menilai diri sendiri, mungkin juga teman-teman juga bisa ngamati keluarga atau anak atau siapa gitu ya, supaya kalau bisa diamati lebih dini mungkin bisa dicegah gitu kan. Boleh Mm-mm. sharing nggak? Mm-mm. Apa Mm-mm. sih ciri-cirinya sosial fobia itu gitu loh supaya Kalau mm-mm. Jadi kalau fobia sosial itu dia jadi intinya dia itu takut bahkan untuk interaksi sosial.
interaksi sosial yang sederhana ya, sekedar ngobrol, sekedar ketemu orang baru yang dikenal gitu. Itu ada juga dia takut, bahkan dia takut diperhatiin nih kalau lagi makan bareng-bareng ada yang ngelihat dia, ada yang perhatiin dia, itu dia bisa takut gitu. Sosial fobia. Dia takut tampil di muka umum kayak tadi. Jadi yang umum, yang biasanya kita tahu dia takut pembicaraan. Tapi sosial fobia tuh bahkan lebih dari sekedar itu. Ketika bercakap-cakap sederhana aja dia takut. Takutnya apa? Takut dinilai, takut dikritik, takut diawasi, takut salah sebenarnya. Bagaimana saya cara berlakunya tuh takut salah. Gitu. Itu yang mungkin ciri-ciri sosial fobia sehingga terjadi penghindaran ya. Ketika untuk diajak pergi, diajak makan itu cenderung menghindar gitu untuk ketemu orang baru. Nanti orang akan gimana gitu. Jadi dia cenderung menghindar Hmm. Ya, gitu coach. gua ngamatin itu dulu waktu gua kecil. Gua ngalamin. Aku juga ngalamin coach. Aku juga ngalamin. Wah, Jadi memang ini terapi gitu. Eh, iya, Dan dulunya ngiranya ya memang aku orangnya begitu gitu ya. Tapi enggak kok gitu. Ternyata memang iya. ada satu ada satu cerita lucu waktu saya kuliah ya. Saya gini, seringkali juga kita nggak menyadarinya ya kalau kita tuh ada rasa takut atau apa. Cuman kita ada keinginan untuk menghindar. Tapi pada saat waktu itu saya diminta presentasi, saya pegang paper tuh, pegang paper, bergetar coach. Saya kenapa bergetar ini ya gitu ya. Di pikiran saya belum tahu, saya ada rasa takut atau belum sampai ke pikiran, tapi respon tubuh udah menolak. Udah, ya, 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 Dari sini. ya, ya, ya. Dari sini. Ada yang bocor nih. Suara saya masih kecil, kelihatan? Masih, Udah masih, masih ya. masih, Oke. masih. Ya, ini ada beberapa respon di kolom chat Sela ya. Yang pertama adalah, Coach, saya tuh kerap kesetrum saat sentuh handle pintu. Ya kalau gitu ya jangan sentuh pakai tangan lah ya. Mm-mm. Ini jawaban macam apa sih gitu ya. Dan kerap fobia akan kesetrum, padahal belum tentu. Gimana caranya menyembuhkannya? Nah, lo. Ya ini listrik statisnya besar. Ya, silakan Sela. Gimana? Iya, beneran fobia apa? Atau memang areanya itu memang setruman itu berbahaya sih ya. Setruman itu berbahaya dan kita perlu bedain sih sikap kita untuk memang berhati-hati gitu ya supaya nggak kesetrum sama memang itu fobia gitu. Kalau fobia itu biasanya pada satu hal yang sebenarnya tidak berbahaya gitu. Tapi kalau listrik statis kan sesuatu fenomena yang memang bisa terjadi ya. Kita lagi naik lift gitu bisa kesetrum di situ dan itu kayaknya nggak nyaman. Jadi kita pelan-pelan dulu nih. Biasanya Iya. kalau saya Iya. ujung jari dulu nih aman nggak? Oh ya kalau udah aman biasanya aman ke bawahnya gitu. Iya, Jadi iya, iya. ada reaksi yang memang kita perlu hati-hati gitu. Kita perlu bedakan sama fobia Iya. ya. Kalau fobia akhirnya terjadi penghindaran pada sesuatu misalnya kalau ya tadi kalau udah ketakutannya tiba-tiba sama gambar, ketakutannya sama baru ngomong aja ular takut, baru Ya, ngomong kesetrum udah langsung gemetar itu responnya itu bisa dibilang fobia gitu. ya. Udah terlalu Mudah-mudahan berlebihan. menjawab. Kalau di situ Ya, saya rasa masih rasional ya ketakutannya gitu, ya. takut setrum. Jadi kita berjaga-jaga itu nggak apa-apa, itu respon yang baik justru. Oke. Terus ada lagi nih, dari Alex Aditiono. Saya lihat drum, selalu ingat kena tipu asisten saya yang membuat dia kaya raya dari menipu saya. Wes. Oh ini apa? Sharing ini sharing. Oke. Ya, ini namanya teranchor ya, gitu. Sedang dalam pengobatan, Askus Devi. Oke. Devi ya. Sedang dalam pengobatan di psikiater, diagnosa OCD dan borderline personality. Energi cepat drain kalau ketemu orang banyak. Padahal psikiaterku bilang aku ekstrovert karena aku butuh sosialisasi untuk didengar orang lain.
Kadang ada satu masa benar-benar nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau mandi, nggak mau makan, bahkan nggak mau ngurus anak-anak. Jadi memilih untuk bikin safe space sendiri. Ini nggak ada pertanyaannya juga nih. Dari sharing ya. Sharing nih kayaknya. Lu mau nanggepin? Apa lagi dalam terapi ya? Lagi dalam terapi dengan Mm-mm. psikiater. Ikutin aja terapinya ya, prosesnya ya. Yes. Gitu. Kita doakan ya. Mm-mm. Izin tanya, nih Dokter Farida, biasanya sosial fobia disebabkan karena apa ya? Atau apa yang Hmm. melatar belakangi sosial fobia? Silakan. Oke. Jadi fobia dan kebanyakan fobia lain kan rasa takut ya sebenarnya. Jadi ada rasa takut terhadap apa? Tadi takut dinilai, takut dikritik gitu, takut rasa dari situ. Nah, disebabkannya oleh apa? Bisa jadi satu pengalaman di masa lalu di mana dia ketika presentasi kemudian dikritik orang. Ya pengalaman yang dialami dia sendiri. Dan dia malu luar biasa misalnya. Itu bisa karena pengalaman yang dialami sendiri, bisa karena dia melihat orang lain presentasi terus dimarah-marahin gitu ya sama bosnya, itu dia melihat wah, jadi trauma itu bisa kita ngelihatnya dari apa yang dialami orang lain loh gitu. Jadi bisa juga dari media sebenarnya. Ya, jadi apa yang dialami sendiri, dialami orang lain atau dari media. Itu yang kalau ditanya awalnya dari mana, dari situ. Lalu tergeneralisasi gitu. Nah, yes. Tergeneralisasi lalu kemudian ada apa? Jadi salah berpikir ya. Seolah-olah setiap kali presentasi jadi bahaya. Jadi dianggapnya melakukan presentasi itu kondisi di mana saya akan dapat kritik, saya akan jadi gitu. Jadi tergeneralisasi seperti itu. Padahal enggak, kalau saya siap, kalau oke ya nggak masalah gitu. Dan juga yang menilainya bukan orang yang seperti orangnya baik banget gitu, itu juga akan jadi beda gitu ya. Jadi tergeneralisasi seolah-olah dunia tuh bahaya gitu. Itu yang keliru ya. Nah, pikiran tergeneralisasi, mengapa pikirannya itu bisa terjadi distorsi? Karena kejadiannya memang biasanya di anak-anak. Yang cara pikirnya awalnya tuh, awal kejadian itu dia melihat pada saat anak-anak. Dan si inner child itu yang seringkali muncul ketika itu Terbuka. muncul. Yes. Padahal kita yang dewasa ini tahu sebenarnya aman gitu. Kenapa saya sampai akan harus takut? Kenapa saya harus menghindar? Jadi seringkali dia sulit untuk karena yang muncul si anak-anak itu gitu. Apakah kalau untuk orang awam afirmasi itu bisa membantu? Menguatkan diri, self talk gitu ya maksudnya ya. Bisa membantu gitu. Gimana Coach? Sampai kapan sih kita itu perlu minta bantuan profesional gitu loh? Setelah berapa purnama kita afirmasi, terus kalau nggak berhasil baru minta bantuan psikolog gitu atau hipnoterapis gitu. Ada patokannya nggak sih? Seperti kata Coach sih, kalau nggak berhasil boleh minta bantuan profesional ya. Jadi kuncinya. Jadi nggak ada patokan setelah berapa purnama itu nggak ada ya? Iya. Jadi intinya sih, saya sih saranin sebenarnya tiap orang bisa kok memulai dirinya sendiri. Ya. Pakai cara yang tadi lu sharing juga bisa ya. Halo. Buku-bukunya bisa dulu gitu. Halo. Ya, oke, udah lancar lagi. Ya, lanjut. Oh, oke. Ya, pakai cara sharing bisa gitu ya. Jadi bisa banyak sekali self help yang bantu. Buku-bukunya Coach Arisan banyak itu ya, dilihat di situ. Kalau misalnya bisa cari bantuan profesional. Oke. Halo, ya. Sinyal gua lagi jelek nih kayaknya ya. Kok teman-teman nge-freeze? Halo. Sela lancar ya? Harry, Sela lancar? Lancar. Oke, berarti gue yang nge-freeze. Oh, enggak. Mbak Shelanya yang agak potong-potong sih. Oh,
Oke. Aku Ya. kepotong-potong ya. Oke. Oke. Tadi Nah, sampai mana ya? jadi Ya. sampai itu tuh, kapan sih kita tuh perlu minta bantuan profesional? Oke. Ya, kapan perlu minta bantuan profesional? Ya, ya, tadi kalau memang udah coba itu nggak bisa, atau ya kalau ngerasa wah kayaknya udah mengganggu. Jadi gini, sebenarnya sih kalau di psikologi kalau dikatakan itu gangguan atau disorder, kalau sudah eh, mengganggu Hmm. pekerjaan, sekolah gitu, mengganggu relasi Hmm. itu kalau masalah mental sudah mengganggu, sebaiknya minta bantuan Nah, profesional. masalahnya gini, Sela. Eh, yang merasa terganggu itu orang lain, sementara dia yang mengalami fobia itu dia nggak merasa terganggu. Gimana dong? Kalau dia nggak merasa terganggu, ya nggak masalah sih ya, karena kan sebenarnya semua subjektif, jadi dialami dia Eh, gitu sebenarnya sih. atau kita ganggu dia gitu, gantian. Kalau jadi gini, jadi pada dasarnya kan gini, semua terapi itu self terapi, memang Ya, perlu dibantu dia untuk ada kesadaran kalau memang dia ada masalah. ya, Jadi kalau betul. ada teman terdekatnya tahu gitu, dia sebenarnya bisa lebih optimal dalam bekerja, bisa lebih optimal dalam sekolahnya gitu. Dan kalau ada teman-teman yang tahu, coba diberitahu aja gitu. Tapi pada Ya, akhirnya, apakah dia mau pulih atau enggak, ya sangat subjektif dianya ya. Kalau yes, dianya betul. nggak siap Ya, untuk sembuh, belum ada kesadaran dia memang ada masalah, ya mau dibantu siapapun nggak bisa ya coach nggak ya, dia bisa, juga betul. nggak terbuka untuk itu gitu. Betul, yes. Bahkan Tuhan yang bantu pun ditolak sama dia. Iya betul, karena Ya, dia itu belum terjadi. menyadari kalau dia perlu bantuan ya, dia merasa dia Yes, baik-baik aja, ya ya udah, kalau dia state-nya begitu ya udah gitu. ya, betul banget, betul banget, betul banget. Oke, so apakah kalau di tempat kerja bisa sosialisasi, tapi kalau di rumah cuma tidak bisa sosialisasi karena trauma? Apakah termasuk sosial fobia? Jadi ceritanya kalau dia di tempat kerja dia bisa sosialisasi, tapi kalau di rumah cuman tidak cuma tidak bisa bersosialisasi karena trauma. Apa itu termasuk sosial fobia? Tadi udah dijawab sih, jadi karena trauma ya, bukannya sosial fobia itu. Ya, ini trauma. Ya, ini Mm-mm. trauma. Ya. Oke. So, jadi teman-teman sekalian, eh, semoga teman-teman dapat insight gitu ya. Sela, ada penutup dari lu yang menggugah hati teman-teman. Wis. Kalau penutup pendeknya sih, sebenarnya ada kalau mengutip eh, terapis desensitisasi sistematik itu si Joseph Wolf namanya. Dia Ya, bilang ketakutan itu terjadi karena kita belajar untuk takut. ya. Gitu. Ketakutan itu terjadi karena kita belajar untuk takut. Sesuatu yang kita pelajari, yang bisa dipelajari, itu sebenarnya kita bisa juga pelajari untuk tidak muncul gitu. Sesuatu rasa takut yang tadinya kita bisa pelajari untuk muncul, kita bisa juga kok pelajari untuk tidak muncul. Hmm, Jadi teman-teman kalau tadi kata coach bilang ada yang ngalamin fobia, ngalamin trauma, yuk yuk cari bantuan gitu. Yuk cari bantuan karena masalah yang sedikit aja ternyata bisa kemana-mana ya efeknya gitu. Dan kalau Kayak nggak dia labirin itu tadi ya. dibiarkan itu distorsi pikirannya semakin parah dan kemudian malah bisa gangguan mental yang lainnya gitu. Itu yang jangan sampai terjadi gitu ya coach ya. Hmm, ya, yes. Teman-teman bisa menghubungi Sela di www.psikologi-keluarga.com ya. Ya, ya. Oke. Eh, Bu Sela juga alumni dari Akademi Hipnoterapi Indonesia. Dia juga menguasai yang namanya ICT gitu ya, terus hipnoterapi gitu ya. Jadi sekarang sih jauh lebih cepat ya terapinya karena sudah menguasai beberapa teknik kayak gitu. Sementara
teman-teman juga bisa kontak kantor Akademi Hipnoterapi Indonesia kalau misalkan ada di kota lain. Sela ada di Jakarta, betul ya, Sela? Ada di Bogor. Eh, Kadang-kadang praktek di Jakarta, bantu di LPTUI juga. mm-mm. Cuman lebih banyaknya di Bogor. Lebih banyaknya di Bogor. Oke. Mm-mm. Nah, jadi teman-teman yang di kota-kota lain, di Bali, di Surabaya, ya, di Jakarta, di Jambi, di Bangka, di mana-mana ya teman-teman ya. Kalau membutuhkan pertolongan, nanti bisa kontak Akademi Hipnoterapi Indonesia. Nanti kita akan kasih tahu siapa alumni-alumni kami yang ada praktek di kota-kota tersebut gitu. Jadi jangan khawatir gitu ya. Teman-teman bisa mendapatkan bantuan untuk bisa melepaskan diri dari hal tersebut. Karena seperti tadi yang saya ngomong bahwa pikiran yang terkena virus itu adalah pikiran yang sama gitu loh, yang dipakai untuk menjalankan aktivitas kehidupan-kehidupan kita yang lain-lainnya. Jadi makanya kenapa itu perlu diberesin, walaupun kayaknya nggak ngefek kayak gitu. Jadi sebagai penutup ya teman-teman, sekalian kesimpulan juga nih ya. Jadi trauma dan fobia itu sebenarnya nggak ada di luar sana gitu ya. Trauma dan fobia itu adanya adalah di pikiran Anda. Kejadiannya itu loh udah lewat sebetulnya gitu ya. Tapi dia ngontrak gratis gitu ya di pikiran Anda. Jadi Andalah yang memberikan izin eh, supaya pikiran-pikiran itu tuh tetap kontrak gratis di ruang pikiran Anda. Dan Anda terus putar itu berkali-kali. Ingat kalau Anda punya kuasa untuk memutar film-film itu, Anda juga punya kuasa untuk menghentikan film-film itu. Ya, Anda menderita bukan karena masa lalu, bukan ya, tapi karena Anda setia memegang bara api yang sebenarnya udah padam, dipegang terus gitu. Teman-teman, yang namanya letting go atau berserah atau melepas itu bukan berarti kita itu melupakan gitu loh. Enggak gitu ya. Kejadiannya tetap pasti akan masih ingat gitu. Melepas itu artinya kita itu jadi ngerti, jadi paham bahwa sebetulnya kita yang terlalu melekat dengan emosi tertentu yang kita lekatkan di peristiwa tersebut. Ketika kita memahami hal tersebut gitu ya, maka semua yang tadinya itu membuat Anda trauma dan fobia itu tidak akan punya kekuatan, tidak akan punya energi lagi untuk menyakiti Anda. Kecuali Anda sendiri yang memang mengundangnya masuk. Gitu. Jadi ingat ya, apa yang sudah terjadi memang membentuk Anda hari ini. Tapi itu sama sekali tidak berhak untuk menentukan siapa Anda di masa depan. Jadi pikirkan Anda di masa depan mau jadi seperti apa, dan susunlah rencana dan kemudian eksekusi menuju ke hal tersebut. So, thank you very much. Thank you, Sela. Kita kasih tepuk tangan teman-teman untuk Sela. Kasih dong ikon-ikon tepuk tangan. Love-love juga boleh kan? Terima Ih, kasih. love-nya mana coba teman-teman? Uy. Tuh, banyak banget Thank you cinta. very much. Silakan saya kembalikan ke Eri. Terima kasih, Coach. Wih, seru ya semuanya ya. Terima kasih ini buat para pemateri hari ini ya. Narasumber hari ini keren banget ya. Ya nggak sih? Tuh, teman-teman udah banyak banget yang love-love banget. Terima kasih buat Bos Aris. Ini aku manggilnya berarti Mbak Sela atau Dokter Sela atau Mbak Mbak, atau Coach Sela? Sela, Mbak. Sela aja. Gitu. Sela aja. Dilihat tadi bisa menyembuhkan macam-macam juga. Wah, ini kayak rasanya siapa yang mau antri? Coba langsung. Oke, ini aku agak share. Kita sambil mengucapkan thank you buat apa Coach Aris dan Mbak Sera udah sharing banyak hal hari ini, ilmunya udah gimana teman-teman, setuju ya bahwa hari ini sangat mind blowing banget ya, udah kebuka bahwa tadi dibilang Coach Aris adalah siapa kita yang sekarang gitu kan, kembali ke teman-teman sekarang mau jadi apa gitu kan. Eh, Keputusannya balik ke diri ya, Kos ya. Mau jadi apa ke depan. Nah, kan tanggung jawabnya kembali untuk menjadi dirinya, teman-teman. Oke.
Terima kasih buat tadi Mbak Sela. Aku remove dulu, izin. Nah, untuk malam ini, yang pastinya karena tadi dibuka dengan doa, ya, eh, kita tentunya juga akan ditutup dengan doa juga. Tapi sebelumnya, stop dulu. Kok lupa? Kita foto bareng kali ya? Itu yang belum Wih. dilupa. Iya kan, foto dong. Sekarang coba teman-teman nyalakan semua. Saya stop share dulu. Nah, oke, saya remove diri saya sendiri biar kita pada foto bareng. Yuk, mana? Perlihatkan, coba yang pakai ginju dulu, mau pakai ginju, mau pakai bedak dulu, boleh dikasih waktu sebelum nyalain gitu kan. Rapiin, rapiin. Oke. Keburu nggak sih kalau ke salon keburu nggak? Keburu tidur kayaknya. Coba nyalain kameranya. Kita foto bersama, teman-teman. Yuk, ditunggu. Ditunggu 5 jam lagi. Oh, enggak ya? Lama ya. Eh, Duh, keburu salon tuh Batu. Oke, sudah semua. Ini Terima aku kasih tuh ada dari dibantu. Sandra. Kenapa? Oh, oke. Oke, aku izin buat eh, foto, teman-teman. Udah semua ya? Oke, udah nyala. Screenshot yang pertama. Boleh pada gaya. 1, 2, 3. 1, halaman pertama. Tahan, halaman kedua. Pokoknya nggak tahu halaman keberapa teman-teman, tahan aja ya. Oke, sip. Mantap, sudah halaman kedua. Oke, kembali ke... Nah, oke. Nah, buat hari malam ini, karena kita tadi buka dengan doa, tentunya kita tutup dengan... Oh, sebelumnya, itu dulu. Yang teman-teman belum share, belum follow, boleh follow di Instagramnya SKRB Community, ya, supaya nggak ketinggalan apa informasi ilmu baru lagi, karena kita tiap 2 minggu sekali akan ada ilmu-ilmu baru yang pasti di-share, yang pastinya rugi kalau nggak ikut ya nggak sih, bener nggak? Ya kan, yang hari ini pada ikut banyak tuh hari ini, yang tadi ketik 1 baru ikut. Jadi jangan sampai ketinggalan, kita tiap 2 minggu sekali akan ada namanya eh, acara yang seperti ini dengan tema yang berbeda-beda ya. Udah follow semuanya? Sudah? Aman? Di screenshot kalau misalkan, aduh masih belum sempet nih, screenshot aja teman-teman ya. Boleh? Oke. Dan aku next dulu ya. Maaf. Foto session sudah. Oke, kita tutup dengan doa teman-teman. Aku panggil kembali. Ada Coach Reni. Coba aku spotlight dulu. Monggo, di kita baca doa dulu, ditutup supaya teman-teman kita tutup eh, hari ini ilmunya sudah biar menetap dan berkembang ke depan. Kita tutup dengan doa supaya teman-teman juga tidurnya dengan nyenyak juga. Silakan, Coach Reni. Jadi, kita kembali menundukkan kepala sejenak, tenangkan hati, dan menutup webinar malam hari ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami pada malam hari ini. Jadikanlah setiap ilmu yang kami terima sebagai cahaya dalam langkah kami, pengingat dalam bersikap, dan kebaikan yang hidup dalam tindakan kami sehari-hari. Ya Allah, ya Tuhan kami, dari apa yang kami pelajari tentang trauma dan fobia, lembutkan hati kami agar lebih peka dan berempati, jauhkan kami dari sikap menghakimi luka yang tak terlihat, kuatkan mereka yang sedang berjuang untuk pulih, termasuk diri kami sendiri, agar tetap bertumbuh dengan harapan. Jadikan kami pribadi yang mampu menghadirkan rasa aman, baik bagi diri kami sendiri ataupun bagi orang lain. Ya Allah, ya Tuhan kami, balaslah kebaikan para narasumber, panitia, dan semua pihak yang telah berbagi waktu dan ilmu pada malam hari ini dengan keberkahan, kesehatan, dan pahala yang berlipat. Tutuplah pertemuan malam ini dengan ketenangan dan iringi langkah kami setelah ini dengan perlindungan dan bimbingan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil
akhirat hasanah wa qina azabannar. Amin 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Coach Airi, kami kembalikan lagi. Terima kasih. Keren. Oke, teman-teman. Malam ini terima kasih buat semuanya. Terima kasih atas responnya teman-teman juga. Udah partisipasi dengan banyak pertanyaan, banyak love-nya, banyak tepuk tangannya. Tapi untuk terakhir kali boleh tepuk tangan sekali lagi ya buat para pembicara untuk materi hari ini. Ya, yuk kita ini biar kita juga say goodbye sama teman-teman lain. Untuk malam ini terima kasih buat teman-teman. Saya undur diri. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih, Sampai jumpa Coach. 2 minggu Terima lagi. kasih, Terima Dr. kasih. Sheila. Terima kasih Terima Om. kasih. Thank you, Thank you, Coach. God Coach. bless. God Thank you bless. ya. Terima kasih. semuanya.